Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 28 Maret 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share juga ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai analisanya, seperti biasa disclaimer dulu bahwa apa yang ada diberikan di dalam videonya ini adalah bersifat edukasi, dan di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam video analisanya, karena sekali lagi segala aktivitas trading untuk open posisi buy dan sell itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Di sini kami tidak memaksakan dan tidak menyuruh juga untuk teman-teman ikut apa yang ada di dalam videonya. Karena tujuannya di sini adalah kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market supaya kita bisa memprediksi kemana arah pergerakan selanjutnya daripada XAU USD pada hari ini. Oke, jadi seperti yang saya katakan di market review, ya kan, double top jadi, it's good. Kemudian ternyata dia nggak sampai retrace sampai ke 1985 ternyata. Dan yang kemarin juga sudah saya katakan, demand area ini sudah tidak fresh, berarti ini sudah bisa dilewatin. Dan saat ini harga benar-benar sudah menyentuh 1945. Dan ketika dia menyentuh 1945, apa yang terjadi? Harga kemudian terbang sekarang ke atas. Ya. Dan kalau dilihat untuk hari ini, kita berita secara USD itu ada di Consumer Confidence, ya. Consumer Confidence, dan ada Richmond Manufacturing Index, ya. Yang dimana di sini untuk consumer confidence di sini diperkirakan akan turun dari sebelumnya yaitu 100,2 menjadi 100,1. Ya, dan yang dimana di sini adalah consumer confidence adalah kepercayaan terhadap konsumen tentang perekonomian yang ada di rumah tangganya. Apakah ekonomi di perumahan mereka apakah ekonomi di rumah mereka itu sedang good atau sedang jelek, seperti itu. Lalu juga ada di Richmond Manufacturing Index, ya, seperti biasa jika hasilnya masih minus berarti dari segi manufaktur masih jelek gitu ya, sih gampangnya. Ini di jam 10 malam nanti. Well, untuk sekarang untuk area-area yang masih bisa kita pakai untuk area supply, ya. Di sini untuk area demand kemarin kan di sini, ya. Dan sekarang untuk area supply itu berpapasan ternyata, ya, ini tinggal digeser aja. Dan seginilah area supply kita saat ini, ya. Area supply kita sekarang itu ada di 1965. Sama lagi, ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di market review, pergerakan saat ini untuk di XAU USD itu full cenderung digerakkan oleh sentimen market. Dan di sini saya ingatkan sekali lagi bahwa hati-hati untuk yang trade di XAU USD, karena tiba-tiba aja mungkin jika ada suatu berita yang terjadi yang dimana itu pasti membawa dampak terhadap safe haven, pasti akan membawa dampak juga ke XAU USD. Dan perlu diingat untuk sekarang beberapa key level yang teman-teman penting untuk ketahui, ya, seperti sebelumnya pada saat kapan tuh analisa saya buat, ya. Analisa yang saya buat pada saat di bulan Februari 2023 kemarin, ya. Dan sekarang untuk di Maret 2023 sekarang untuk range area yang penting itu sekali lagi ada di level 2000 paling atas, ya. 2000 itu paling atas, lalu di rendahnya sedikit ada 1985, lalu di bawahnya sedikit yaitu yang sekarang sedang dikejar adalah di 1965. Karena berdasarkan histori, sekali lagi area-area ini menjadi area yang penting, ya. Ini kalau teman-teman geser juga kelihatan banget, ya kan. Di sini supaya teman-teman tidak ribet, ya. Jadi saya genapkan semua angkanya dari 2000, 1985, 1965, 1945 sampai di 1935, ya. Jika melewati 1935 maka otomatis angka akan drop sampai ke 1913, mungkin sampai ke 1915 kayaknya, coba ya. Ya, bisa sampai di 1915, ya. Kita pakai angka 5 aja ya di sini, ya. 1915, ya.
1915. Jika sudah lewat maka akan turun sampai ke 1900 dan seterusnya. Jadi kita di sini untuk area yang penting adalah selalu berakhiran 5 ya di belakangnya. Entah itu 1985, 65, 45, 35, 15 dan terakhir itulah di 1900 dan di 2000. Jadi di sini adalah beberapa key level yang teman-teman bisa pakai, yang dimana tentunya ini key level yang berperan dalam artian jika tidak ada news ya, jika tidak ada news sekali lagi. Tapi jika nanti ada news biasanya sih ini tidak akan berfungsi ya. Ini teman-teman catat dulu ya. Kalau saya di sini memberikan key levelnya itu gampang aja, soalnya kita perlu lihat adalah histori sebelumnya itu seperti apa. Contohnya 2000 ya, 2000 adalah angka mati ya. 2000 merupakan angka mati. Lalu selanjutnya kenapa di 1985? Karena kalau kita lihat di kiri, sebelum angka itu mencapai 2000, harga itu berhenti di 1985 ya. Ketika 1985 di break, harga mencapai 2000. Dan ketika 2000 itu turun dan melewati 1985, apa yang terjadi? 1985 menjadi area resisten. Nah, untuk supportnya ada di 1965. Kenapa 1965? Ya, karena harga sempat tertahan di 21 Maret kemarin ya. Ketika break di bawah 1965, harga kemudian drop. Jadi, area ini juga berpengaruh pada saat 24 Maret kemarin ya. Pas banget. Jadi, otomatis pergerakan daripada XAUUSD saat ini range-nya yaitu dari 2000, lalu 1985, 1965, 1945, 1935 ya. Ini teman-teman lihat aja yang di sini ya. Jadi untuk yang nggak kelihatan, misalnya ini terlalu kecil ya, teman-teman, ini saya bilang lagi, ini di yang paling atas itu angkanya 2000 ya, paling atas 2000, lalu di bawahnya dikit itu adalah di 1985. Lalu di bawahnya lagi ini adalah 1965, di bawahnya lagi ada di 1945 dan di 1935. Jika melewati 1935 maka harga akan turun sampai ke 1915 dan sampai ke 1900. Untuk saat ini pergerakannya adalah masih tergolong bullish ya. Kalau boleh saya kasih lihat, sepertinya sih ini akan terjadi yang namanya triangle. Sepertinya ya, kayaknya, karena kalau kita coba tarik garis trendline ya, ini kalau ditarik garis trendline dari bawah kayaknya nggak bisa sih kayaknya ya, nggak bisa ya, udah terlalu jauh jaraknya. Dan kalau kita tarik garis trendline dari sini, dia sudah break trendline. Tapi kalau kita tarik garis yang dari sini, low yang dari sini ya, coba ya. Kalau kita tarik dari sana dan kemudian atasnya kita tarik dari sini, ya teman-teman tahulah ini apa ya, seperti ada apa, segitiga lah pokoknya ya. Jadi kalau dilihat kuncinya saat ini untuk di area segitiga sepertinya ada di 1985. Kalau teman-teman lihat sekarang itu adalah pergerakannya mungkin bisa dibilang seperti sideways ya, dari 2000 sampai di 1935 ya. Itu penurunan sebanyak $65 ya, $65 dari 2000 sampai ke 35, dari 2000 sampai ke 1935 ya, sebesar ini. Dan kalau dilihat juga secara pattern, bukan pattern sih, secara candle ya, ini akan saya hapus dulu. Secara candle area ini itu lebih rendah daripada candle yang ada di sini ya. Nah, ini lebih tinggi ya. Ini lebih tinggi, kemudian ini lebih rendah. Lalu untuk di sini memang dia membuat seperti higher lower high ya. Higher low ya. Higher low di sini memang dia membuat higher low di sini ya. Di sini dia membuat higher low, tetapi di sini harga berhenti di 1945. Nah, jadi kalau dilihat ini sih belum valid sih sebenarnya, tapi ya bisa dikatakan aja ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi secara pergerakan struktur market ya, harganya itu kemarin bergerak seperti ini. Dia naik,
kemudian dia membuat higher low, tapi apa yang terjadi, dia membuat lower high, tapi malah dia membuat higher low lagi. Jadi bisa dibilang untuk dari segi atas dia itu membuat rendah, tapi dari segi bawah dia membuat kenaikan. Inilah condong terjadi yang namanya area segitiga, ya. Area segitiga di sini. Nah, jika area segitiga ini benar-benar jadi, kayaknya sih harga akan berhenti di awal bulan April nanti. Ini saya prediksi aja sih ya. Ini sih saya prediksi karena harga masih di sini-sini aja. Yang dimana harga itu membuat lower high, tapi di bawah dia membuat higher low. Dan kalau ditarik garis, ini akan seperti membuat segitiga triangle pattern, ya. Dimana kemungkinan pattern ini akan expired di awal Maret, di awal bulan April 2023. Ya, mungkin pada saat di NFP kali ya. Mungkin sebelum NFP mungkin ini akan expired ya. Seperti itu. Jadi kayaknya sih untuk jangka panjang ya, ini sih saya gambar untuk jangka panjang ya. Karena di sini ada triangle pattern sebesar ini. Jadi teman-teman lihat aja, jika memang ini terjadi berarti ya apa yang saya bilang berarti benar. Tapi jika ini tidak terjadi ya saya berarti salah gitu ya sih. Karena setiap orang kan bisa salah bisa benar seperti itu. Terus sekarang bagaimana nih? Apakah untuk saat ini per video saya buat apakah kita bisa open posisi? Kalau dilihat kita sih bisa open posisi sell nanti di 1965 ya. Di sini nih lagi dikit banget ya. Tapi nanti sih mungkin pada saat video ini keluar mungkin harga sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke area 1965. Jadi jika angka masuk ke daerah sini ya, masuk ke angka sini dan terjadi rejection, teman-teman boleh short sell tapi jangan terlalu jauh ya. Kenapa? Karena sepertinya ini akan menjadi tumpuan sebelum akhirnya dia bisa bergerak lebih jauh, lebih tinggi ke angka yang di atas, yaitu di angka 2000 ya. Karena kalau dilihat di sebelah sini sih sebenarnya sudah nggak ada area yang penting untuk 1975 itu sudah nggak penting sebenarnya. Jadi tetap di 1965, kemudian di 1985. Jadi untuk yang ingin ambil posisi buy saat ini lebih baik sabar dulu ya. Sabar dulu, biarkan harga itu melewati 1965 dan melewati area demand ini ya. Jika sudah melewati bukan area demand, maaf. Jika melewati area supply. Jika harga sudah melewati area supply di daerah kotak warna biru di sini, maka di situ berarti kan dia akan break ke atas nih, break ke atas ya kan, dan dia akan melakukan retest kecil ke bawah biasanya. Nah, jika seperti itu teman-teman boleh ambil posisi buy dengan stop loss di bawah 1965. Target tertinggi itu adalah di 2000. Target terdekat adalah di 1985. Oke. Kalau saya sih seperti itu karena harga sekarang berusaha mengejar ke 1965 lagi. Mungkin saya akan short sell sedikit aja, mungkin nggak akan jauh ya ketika harga masuk ke sini. Mungkin teman-teman bisa nge-short pendek aja dari 1968, 67, 66, 65 sampai ke batasnya itu dari 1960 ya. Pendek banget pokoknya. Ya. Karena sih momentumnya ini adalah harga ini sudah kena ke area demand yang cukup bagus ya. Ini ketika harga mantul di area demand seperti ini, kecenderungannya harga akan balik naik ke atas seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.